Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Bu Nur akan menjelaskan mengenai materi keautentikan Al-Quran kelas 10 semester 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan akan senantiasa menjaga dan memelihara kesucian, kemurnian, dan keautentikan kitab suci Al-Quran. Hal ini dapat telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sejak diturunkan hingga akhir zaman, kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Hal ini disebabkan karena kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, baik dari aspek bahasa dan uslubnya maupun dari aspek isi kandungannya yang memang terbukti tak satu pun manusia yang dapat meniru atau mendatang semisalnya. Dalam hal terjaganya kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini, Al-Quran mengajukan tantangan terutama kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Mereka menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenung dan kumpulan syair-syair. Dari informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Hal ini disebabkan karena banyak di antara umat Islam yang menjaganya dengan kekuatan hafalan mereka. Dan ternyata kekuatan hafalan ini pula lah yang menjadi jaminan penguat dalam menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran tersebut. Al-Quran diturunkan selama lebih kurang 23 tahun secara berangsur-angsur. Kala itu, banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghafal Al-Quran. Di samping itu, juga setiap kali turun ayat, maka ayat tersebut ditulis dalam media yang sangat sederhana, seperti tulang, batu, pelepah daun kurma, kulit binatang, dan lain-lainnya. Sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Al-Quran dikodifikasi dalam bentuk mushaf. Kekuatan hafalanlah yang menjadi satu unsur terpenting dalam menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Singkatnya, kemurnian dan keautentikan Al-Quran terletak pada kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh siapapun dan adanya kekuatan hafalan orang-orang Islam yang juga berperan dalam menjaga keautentikannya. Sejarah pun telah membuktikannya. Bukti-bukti kesejarahan. Ada beberapa faktor yang terlebih dahulu harus dikemukakan dalam rangka pembicaraan kita ini, yang merupakan faktor-faktor pendukung bagi pembuktian otentisitas Al-Quran. Masyarakat Arab yang hidup pada zaman turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Karena itu, satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Dalam hal hafalan, orang Arab bahkan sampai kini dikenal sangat kuat. Masyarakat Arab khususnya pada masa turunnya Al-Quran dikenal sebagai masyarakat sederhana dan bersahaja. Kesederhanaan ini menjadikan mereka memiliki waktu yang luang yang cukup di samping menambah ketajaman pikiran dan hafalan. Masyarakat Arab sangat gandrung lagi membanggakan kesusastraan. Mereka bahkan melakukan perlombaan-perlombaan dalam bidang ini pada waktu-waktu tertentu. Al-Quran mencapai tingkat tertinggi dari segi keindahan bahasanya dan sangat mengagumkan bukan saja bagi orang-orang mukmin, tapi juga orang kafir. Berbagai riwayat menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrik seringkali secara sembunyi-sembunyi berupaya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslim.
Kaum muslim di samping mengagumi keindahan bahasa Al-Quran, juga mengagumi kandungannya, serta meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran, demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslim untuk memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran, dan anjuran tersebut mendapat sambutan yang hangat. Ayat-ayat Al-Quran turun berdialog dengan mendapat sambutan yang hangat. Ayat-ayat Al-Quran turun berdialog dengan mereka, mengomentari keadaan dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Di samping itu, ayat-ayat Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Hal itu lebih mempermudah dan Al-Quran mencapai tingkat tertinggi dari segi keindahan bahasanya dan sangat mengagumkan bukan saja bagi orang-orang mukmin, tapi juga orang-orang kafir. Berbagai riwayat menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrik seringkali secara sembunyi-sembunyi berupaya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslim. Kaum muslim di samping mengagumi keindahan bahasa Al-Quran juga mengagumi kekandungannya, serta meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran, demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslim untuk memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran, dan anjuran tersebut mendapat sambutan yang hangat. Ayat-ayat Al-Quran turun berdialog dengan mereka, mengomentari keadaan dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Di samping itu, ayat-ayat Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Hal itu lebih mempermudah pencernaan maknanya dan proses penghafalannya. Dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi ditemukan petunjuk-petunjuk yang mendorong para sahabat untuk selalu bersikap teliti dan hati-hati dalam menyampaikan berita, lebih-lebih kalau berita tersebut merupakan firman Allah atau sabda Rasul-Nya. Faktor-faktor di atas menjadi penunjang terpeliharanya dan dihafalkannya ayat-ayat Al-Quran. Itulah sebabnya banyak riwayat sejarah yang menginformasikan bahwa terdapat ratusan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghafalkan Al-Quran. Bahkan dalam peperangan Yamamah yang terjadi beberapa saat setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, telah gugur tidak kurang dari 70 orang penghafal Al-Quran. Walaupun Nabi dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran, namun guna menjamin terpeliharanya wahyu-wahyu ilahi itu, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan tapi juga tulisan. Sejarah menginformasikan bahwa setiap ada ayat yang turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggil sahabat-sahabatnya yang dikenal dengan pandai menulis untuk menuliskan ayat-ayat yang baru saja diterimanya, sambil menyampaikan tempat dan urutan setiap ayat dalam surahnya. Ayat-ayat tersebut mereka tulis dalam pelepah kurma, batu, kulit, atau tulang-tulang binatang. Sebagian sahabat ada juga yang menuliskannya ayat-ayat tersebut secara pribadi. Namun karena keterbatasan alat tulis dan kemampuan, maka tidak banyak yang melakukannya. Di samping kemungkinan besar tidak mencakup seluruh ayat-ayat Al-Quran. Kepingan naskah tulisan yang diperintahkan oleh Rasul itu baru dihimpun dalam bentuk kitab pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian penjelasan dari Bu Nur. Lain kali kita sambung kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.